بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya belum niat i'tikaf, berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Malam ini kita lanjutkan kajian yang sempat berhenti beberapa hari selama Aidil Adha. InsyaAllah kita lanjutkan masih tentang fikih haji dan umrah, pembahasan tentang haji dan umrah. Yang terakhir pembahasan tentang ihram dan hal perkara-perkara yang diharamkan ketika seseorang sedang melakukan ihram, yang sudah kita bicarakan kemarin. Yang pertama, untuk laki-laki haram memakai pakaian yang melingkari badan atau melingkari salah satu anggota badan, seperti pakaian kita, pakaian jahit. Kemudian yang kedua, yang diharamkan bagi laki-laki menutup kepala. Bagi laki-laki sedang ihram, bagi ihram umrah atau haji, haram menutup kepala. Kemudian kalau kita lanjutkan, qala al-musannif rahimahullah, untuk masalah menutup kepala, yajuzu lirrajuli satru ra'sihi kullihi aw ba'dihi li hajatin min harrin aw bardin aw mudawah. Boleh bagi laki-laki menutup kepalanya, baik satu kepala full ditutup semua atau sebagian kepala, li hajatin karena ada kebutuhan. Boleh nutup kepala ketika ada kebutuhan, seperti misalkan min harrin karena panas, karena musim panas. Kalau enggak dibiarin kepala, takutnya ntar bakal sakit. Kita tutup kepala. Au bardin, atau terlalu dingin. Juga sama. Au mudawah, atau kebetulan misalkan kepala kita lagi ada sakit, luka, kita tutup pakai perban. Ini semua ditutupi karena hajat. Hukumnya boleh, lakin talzamuhul fidyah. Walaupun boleh, tidak haram, tidak berdosa, tetapi terhadapnya wajib untuk membayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Untuk ketentuan fidyahnya nanti berapa Pak Ustaz? Ke depan ada pembahasan fidyah bagi orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Tidak semua fidyah sama terhadap haji. Ada yang kadang-kadang fidyah harus kambing, ada yang kadang-kadang fidyah cuman berapa kantong beras. Itu tergantung nanti pembahasan di depan. Jadi bagi orang yang laki-laki yang membutuhkan untuk menutup kepala, hukumnya boleh, tidak berdosa, tetapi harus bayar fidyah. Yang berikutnya, untuk laki-laki juga haram tarjilus sya'ar. Tarjil artinya menyisir rambut. Karena nanti dikhawatirkan lepas rambut. Yahrumu 'alal muhrim tarjilus sya'ar. Haram terhadap orang laki-laki terhadap orang yang sedang ihram untuk menyisir rambut, bi ayyati wasilatin kanat, dengan alat apapun. Jangan nyisir rambut selama ihram. Kal musyud, seperti sisir, awil dhufur, atau termasuk kuku. Bermandi bersihin rambut. Alasannya id khifa suqutu sya'ri bisababi dzalik. Apa haram tadi? Idza khifa, apabila khawatir lepas rambut dengan sebab menyisir tadi. Kalau khawatir, kalau rambut kita misalkan memang rambut cepat rontok, yang sekiranya kalau kita sisir bakal banyak yang rontok, bagi dia itu haram. Kalau khawatir rontok rambut ketika disisir, fa illam yakhaf suqutahu,
Maka jika tidak khawatir rontok rambut, fahuwa makruh, maka menyisir hukumnya makruh. Jadi hukum menyisir rambut ketika ihram tergantung. Kalau rambut kita ini rambut cepat rontok, yang sekiranya kalau disisir bakal rontok, hukumnya haram. Sedangkan kalau sebaliknya rambut kita ini memang rambut bagus, rambut kita rawat terus, yang kalaupun disisir nggak bakal rontok, yakin kita. Nah, hukumnya makruh. Nah. Itu menyisir rambut. Adapun menggaruk rambut, misalkan kita gatal, kita garuk, boleh atau tidak? Lain cerita itu garuk. Al-Imam Nawawi menyebutkan wa amma haqqul muhrim ra'sahu fala a'lamu khilafan fi ibahatihi. Adapun menggaruk kepala ketika ihram, itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah jaiz, hukumnya tidak ada khilaf tentang kebolehannya. Tidak adanya khilaf tentang kebolehan menggaruk rambut kepala bagi orang yang sedang ihram. Bal huwa jaiz, tapi itu hukumnya boleh, lakin birifqin. Tapi ketika menggaruk rambut usahakan harus dengan lembut, li'alla yantatif, supaya tidak tercabut rambutnya. Nah, supaya enggak rontok rambut ini sedikit, berusaha dikit-dikit ketika menggaruk kepala. Nah, jadi sekali lagi menyisir rambut bagi orang yang khawatir rontok rambut ketika disisir hukumnya haram. Tapi kalau enggak khawatir, dia yakin rambutnya kuat, kalaupun disisir enggak bakal rontok, nah hukumnya makruh. Karena selama haji kita ataupun umrah dituntut untuk berusaha menampakkan kalau kita itu sedang beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang membuat hiasan itu banyak yang diharamkan. Pakai minyak enggak boleh, minyak rambut tidak boleh, pakai parfum tidak boleh. Nah, ini semua untuk menunjukkan bahwa kita sedang ibadat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sebagian tempat disunnahkan hal itu. Nah, ada di sebagian tempat ibadah tidak disunnahkan, malahan diharamkan seperti ketika ihram. Kemudian yang berikutnya yang diharamkan bagi yang berihram halqus sya'ri au natfu, yaitu menyukur rambut atau mencabut. Sebenarnya enggak khusus rambut, semua bulu, kumis, jenggot, semua bulu di badan hukumnya haram dicukur atau dicabut. Haram atau digunting juga sama. Haram mencukur rambut, mencukur semua bulu yang di badan. Yahrumu 'alal muhrim ar-rajuli halqur ra'si, haram terhadap orang yang sedang berihram mencukur kepala, haram. Karena kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan jangan kalian cukur kepala kalian sampailah hadyu akan mahillah. Artinya ketika tahallul nanti silakan. Sebelum tahallul haram mencukur rambut kepala. Wa yahrumu 'ala ar-rajuli wal mar'ati halqu sya'ri sa'iril badan. Haram terhadap laki-laki yang berihram atau perempuan berihram mencukur sebulu di seluruh badannya. Enggak khusus bulu rambut, enggak. Semua bulu yang di badan haram dicukur atau dicabut. Kemudian wasawaun fit tahrim ar-rajuli wal mar'ah, tentang keharaman mencukur rambut tadi ataupun bulu selain rambut, hukumnya sama saja baik laki-laki atau perempuan. Nah, di sini enggak ada bedanya laki-laki perempuan. Nah, bedanya yang pertama yang tadi yang untuk kepala itu bagi laki-laki haram, bagi perempuan harus, enggak boleh membuka kepala. Wa kadza yajibu ala wali sabil muhrim ay yamna'ahu min izalati sya'rih. Begitu juga wajib terhadap orang tua anak kecil yang sedang ihram. Nah, kita bawa anak ihram haji atau umrah. Nah, kita orang tua walinya
wajib melarang anak kecil dari menghilangkan rambutnya. Anak kecil, anak kita memotong rambut, dicukur, kita larang. Kemudian wa yalhaqu bil halqi an-natf wal izalah wa qassu ba'd asy-sya'r. Kalau yang di ayat tadi cuma mencukur, adapun memotong, menggunting, mencabut itu hukumnya sama dan dikiaskan, disamakan hukumnya dengan mencukur. Yang pertama mencabut, hukumnya sama, haram juga. Wal izalah, menghilangkan dengan digunting misalkan. Wa qassi ba'd asy-sya'r, termasuk menggunting sebagian rambut, tak semua, satu rambut setengahnya digunting, sama hukumnya, sama, haram. Termasuk membakar, artinya tidak haram menghilangkan rambut, haram menghilangkan bulu ketika ihram, walau sampai misalkan kita bakar itu bulu, rambut dibakar, sama hukumnya, haram. La ilaha illallah. Fa in halaqal muhrim sya'rahu aw qasarahu li'udhrin aw li'ghairi 'udhrin wajaba 'alaihi al-fidyah. Jika seseorang yang berihram mencukur rambutnya atau menggunting rambutnya, baik ada uzur ataupun tidak, hukumnya wajib fidyah. Wajib fidyah. Jadi sama hukum, baik yang ada uzur ataupun yang tidak ada uzur. Yang ada uzur, ada alasan untuk mencukur rambut, seperti ada kutu, rambut kita banyak kutu, terpaksa harus dicukur. Hukumnya boleh karena hajat, tapi harus fidyah, harus fidyah. Karena pernah kejadian dulu, ada seorang Rasul pernah berkata ke Sayyidina Ka'ab bin Ujrah. Jadi kebetulan beliau itu di kepalanya banyak kutu, banyak kutu. Akhirnya kata Rasul, mengadu beliau ke Rasulullah, ya Rasul, ini saya ingin cukur rambut, kutu banyak, gatal, sedangkan sekarang sedang ihram. Akhirnya Rasul bertanya, la'allaka adzaka hawamu ra'sik, mungkin kamu tu merasa terganggu, merasa enggak nyaman dengan kutu yang ada di kepala, diganggu. Kata beliau, faqultu na'am ya Rasulullah, iya, enggak tahu kepala saya. Faqala ihliq ra'sak, ya sudah kata Rasul, cukur rambut, saya akan cukur. Wasum thalathata ayyam, tapi nanti setelah cukur rambut bayar fidyah dengan berpuasa 3 hari. Nah, bagi yang cukur rambut, fidyahnya 3 hari berpuasa, atau at'im sittata masakin, atau kamu ngasih makan 6 orang miskin. Ngasih makan 6 orang miskin, boleh berasanya 6 kilo bagiin. Ngasih makannya bukan bikin walimah, bukan bikin kenduri kan, ataupun bikin pesta, enggak. Jadi maksud ngasih makan ke orang miskin, ngasih makan makanan pokok. Beli beras saja 6 kilo bagiin. La ilaha illallah. Kemudian atau yang ketiga ansik syah, atau yang terakhir fidyahnya boleh juga nyembelih kambing. Pilihan itu. Boleh puasa 3 hari, atau kalau banyak ada kemudahan memberi makan 6 orang, atau kalau lebih mudah menyembelih kambing. Ini fidyah bagi orang yang mencukur rambut, Kemudian walau masyata lihiyatahu fanatafa sya'aratun lazimahul fidyah. Kalau seseorang menyisir jenggot berapi, kemudian tercabut beberapa rambut, helai rambut, lazimahul fidyah, wajib fidyah. Walaupun tidak berkeinginan untuk mencabut rambut, kalau sudah rontok rambut wajib fidyah. Walau halaqal muhrim ra'sal halal jaza wala fidyah. Kalau seseorang yang ihram mencukur rambut orang halal, kita sedang ihram, ada kawan kita bukan ihram, kita cukur rambut dia, boleh jaza, boleh, wala fidyah, tidak wajib fidyah. Mencukur rambut orang lain yang bukan ihram,
Nah, kita muhrim nih. Kalau rambut kita bayar fidyah haram. Kalau rambut orang lain sekarang, tapi rambut dia itu sedang tidak dalam keadaan ihram. Hukumnya jaza boleh wala fidyah. Tidak wajib bayar fidyah. La ilaha illallah lianna naf'ahu ya'udu ila al-halal, karena manfaat dari cukuran tadi kembali ke orang yang halal tadi, bukan muhrim. Sama juga kalau misalkan kita pakai parfum ke orang lain, tapi orang yang halal ya, orang yang tidak ihram kita pakai parfum ke dia, hukumnya boleh. Boleh. Kemudian berfidyahnya, wa idza azal al-muhrim sya'rah wahidah wajaba alaihi muddun min ta'am. Apabila seseorang menghilangkan satu helai rambut atau satu helai bulu, wajaba alaihi muddun min ta'am, maka wajib satu mud makanan pokok. Satu mud seukuran seperempat zakat fitrah. Taruhlah sekitar 8 on lah. Nah, sekitar 8 on zakat, 8 on. Nah, itu wajib sehelai rambut. Itu kalau sehelai rambut wajib satu mud. Wa idza azala sya'ratain fayajibu muddan. Kalau ia menghilangkan 2 helai rambut wajib 2 mud. Wajib 2 mud, 2 kilo. Fa in azala thalathatan fa akthar fatajibul fidyatus sabiqah. Kalau ia menghilangkan 3 helai rambut atau lebih, atau dicukur semua, ketentu wajib, maka wajib fidyah yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama puasa 3 hari, atau pilihan yang kedua mengasihi makan 6 orang, 6 mud, atau pilihan yang ketiga nyembelih kambing. Nah, ini fidyah untuk orang yang mencukur rambut ketika ihram. Kalau sehelai rambut cuman wajib 1 mud, 2 helai wajib 2 mud, 3 helai atau lebih atau dicukur semua wajib yang tadi kita sampaikan di antara 3 pilihan itu. Pilihan pertama puasa 3 hari. Kalau misalkan kita enggak suka puasa, ya sudah bayar mud 6 orang 6 mud, ataupun dengan menyembelih kambing. Marhaban. Fidyah sama dengan dam. Nah, kadang-kadang fidyah ini lebih kecil. Dam biasanya dam lebih pemakaian kata-kata dam itu lebih ke sembelih kambing. Nah, fidyah ini seperti ini, fidyah 1 mud, puasa 3 hari. Tapi hampir sama. Antar kadang-kadang dam juga dinamakan fidyah. Nah, fidyah kadang-kadang dinamakan untuk dam dinamakan fidyah. Terus kalau misalnya kambing, boleh nggak dimakan dagingnya? Nah, yang bahir dibagi semua. Yang bahir dibagi ke penduduk, ke ahli Mekah. Nah, dam dibagi untuk penduduk ahli Mekah. Kalau sekarang ahli Mekah sudah kaya semua. Ya, sebagian ulama sekarang berfatwa boleh dibagi ke sekeliling Mekah. La ilaha illallah. Ini yang enggak tadi pembahasan mencukur rambut. Sekarang kalau seseorang walau qata'a yadahu aw ba'da asabihi wa 'alaiha sya'run aw dhufrun fala fidyah. Ya khair, kalau mencukur rambut hukumnya haram. Sekarang dia potong tangan. Ketika dipotong tangan otomatis ini rambut-rambut di tangan ini semua kelepas. Wajib fidyah? Fala fidyah, enggak wajib fidyah. Wajib fidyah. Misalkan potong tangan. Kita potong tangan, kebetulan di tangan kita kan banyak bulu kan. Nah, banyak bulu, banyak kuku. Nanti haram juga memotong kuku selama ihram. Ada kuku, ada bulu di sini. Kita potong tangan. Wajib fidyah enggak? Ya, wajib fidyah. Alasannya li'annahuma tabi'an ghair maqsudain, karena bulu ataupun kuku yang ada di tangan yang kita potong itu cuma ngikut tangan. Nah, dia sekedar ikut. La ilaha illallah. Ataupun contoh yang lain kama kadza law kashaqa jildar ra's fala fidyah.
Atau begitu juga kalau misalkan kita macam menguliti rambut kepala ni, kulit kepala kita kuliti, kita kupas, misalkan sakit, doktor ni pasien sedang ihram, kemudian kata doktor ini rambutnya harus dibuka dulu ni kulit kepala, dibuka lah kulit ni semua bersamaan sama rambutnya, dilumas kulit kepala. Wajib fidyah enggak? Enggak wajib, karena itu saat itu dia tidak menganggap mencukur rambut, tapi menguliti kulit kepala. Nah, ini enggak wajib seperti itu. La ilaha illallah. Itu yang ketiga, yaitu mencukur rambut atau salah satu bulu di anggota badan. Kemudian yang kelima yang diharamkan ketika ihram, taqlimul adhafir, yaitu menggunting kuku. Sama, potong kuku haram ketika ihram. Yahrumu 'alal muhrim taqlimu adhafirih. Haram terhadap orang ihram menggunting kukunya. Walau kanat dhufran wahidan, walau yang digunting cuman satu kuku saja, satu kuku, haram juga. Baik kuku minal yadi dari tangan atau kuku minal rijli dari kaki, sama aja. Kuku kaki, kuku tangan, hukumnya sama, haram untuk dipotong. Kemudian wajibu bihil fidyah, dan juga jika seorang memotong kuku hukumnya wajib fidyah. Ketentuannya fidyah kalau cuma satu kuku hukumnya wajib 1 mud. Kalau 2 kuku wajib 2 mud. Seperti cukur rambut tadi, 3 kuku atau lebih wajib fidyah. Wajib fidyah. Fidyah yang pilihan 3 tadi. Yang pertama, pilihan pertama puasa 3 hari. Pilihan yang kedua memberi makan 6 orang miskin. Pilihan yang ketiga menyembelih kambing. Illa idzan kasara dhufru, kecuali kalau kukunya itu sudah pecah, sudah rusak. Kukunya sudah rusak, mungkin pas jalan kesepak batu di jalan, akhirnya pecah ini kuku, sudah rusak, sudah luka. Wa ta'adza bih, dan dia merasa tersakiti, merasa enggak nyaman, sakit dengan kuku yang sudah rusak tadi. Fa'attarra ila qat'ih, kemudian ia terpaksa untuk memotong kuku. Boleh. Kalau kejadian seperti itu boleh. Kalau memang kukunya sudah rusak dan ia merasa enggak nyaman, sakit, sudah potong aja. Itu yang kelima. Yang keenam yang diharamkan ketika ihram at-tatayyubu wal iddihan, yaitu memakai parfum dan memakai minyak. Memakai minyak, kalau sekarang kayak minyak zaitun di badan atau di pakaian, di rambut sama. Memakai parfum juga tidak boleh. Yahrumu 'alal muhrimi rajulan kana aw imra'atan, wa haram terhadap yang sedang ihram baik laki atau perempuan. Walau kana akhsham la yashum, walaupun dia sendiri itu orang yang tidak bisa mencium. Penyakit apa itu? Kalau pendengaran tuli, kalau tidak bisa melihat buta. Ini ada orang yang hidungnya enggak aktif, enggak normal. Nah, walau dia sendiri tidak bisa mencium, dia pakai parfum sama, hukumnya haram. La ilaha illallah. Haram memakai at-tib, parfum, baik di pakaiannya atau di badannya, haram. Selama ihram haram memakai parfum. Sebenarnya bukan parfum, semua yang tujuannya wewangian. Semua yang tujuannya wewangian. Termasuk kalau sekarang di kalangan orang Arab bukhur itu. Bukhur yang wangi, kita pakai bukhur di pakaian. Nah, sama. Jadi semua yang tujuannya wangi, enggak boleh. Kalau sabun, sabun kebetulan wangi, sabun daya misalkan wangi. Itu enggak, karena tujuan sabun bukan untuk wangi. Tujuannya untuk membersihkan. Pakai sabun mandi, silahkan pakai sabun mandi. La ilaha illallah. Fa in ista'malahu, maka jika ia memakai wewangian, wajibat fihi fidyah, wajib bayar fidyah, wajib fidyah. Kemudian wasti'malut tib, maksud dari memakai wewangian
artinya ayul sikatib bi badanihi au malbusihi ala alwajhil mu'tad fi dzalika tib. Maksud memakai wewangian artinya ia tempelkan wewangian parfum dengan badannya atau dengan pakaiannya dengan cara yang biasa, dengan cara yang memang kebiasaan cara pemakaian parfum. Parfum ada yang semprot, ada yang dinempel. Nah. Kemudian bima yuksad minhu raihatuhu ghaliban. Nah, jadi tib yaitu dengan benda sesuatu yang tujuannya baunya. Nah, bedanya kayak sabun. Sabun kebetulan wangi, tapi tujuan pokoknya bukan untuk wangian. Tujuan pokoknya untuk membersihkan. Kemudian dalam supaya parfum tadi mengena badan kita, sawa'un kana al-ilsaq bi zahiril badan, baik yang parfum tadi kena zahir badan kita bagian luar atau batin atau bagian dalam badan kita. Maksudnya itu parfum kita campur dengan makanan kita telan. Nah, sama. bi ayyamzijahu fi ta'amihi wa akalah. Contohnya ia campur parfum tadi wangian dalam makanannya kemudian dia makan, ataupun dalam minuman kemudian dia minum. Sama. Jadi parfum wangian tadi gak harus cuma di bagian luar badan, termasuk bagian dalam badan, sama hukumnya. Jadi tidak boleh selama ihram badan kita mengenai parfum. La ilaha illallah. Faya'atham, maka kalau misalkan memakai parfum, faya'atham hukumnya berdosa, haram, berdosa, wa talzamuhul fidyah, dan juga wajib bayar fidyah, wajib bayar fidyah. Itu cara pertama. Jadi kita parfum tadi kita kenakan di badan kita atau di pakaian. Begitu juga dianggap memakai parfum laula bisa thawban matiban. Ia memakai pakaian yang sudah ada parfumnya, pakaian saya semprot parfum dia pakai. Juga sama itu, dianggap pakai parfum juga. Au mubakharan bitib, atau pakaian yang sudah dipakai bukhur dibakar bukhur ditaruh di pakaian sudah wangi, itu pakaian kita pakai. Nah, juga sama. Au thawban masbufan bitib, atau pakaian yang dicelup dengan ketika dipakai pewarna dengan sesuatu dengan wewangian. Nah, itu kita pakai pakaian yang sudah wangi, juga haram. Atau termasuk al-laqatib bin ali, termasuk dianggap memakai parfum jika seorang menggantung wewangian di sendalnya. Nah, misalkan kayak sesuatu benda ataupun kayu yang mengeluarkan wangi, kita gantung. Kayak sekarang bunga yang wangi kita gantung di sini. Nah, dipakai di badan kita. Juga sama memakai wangi-wangian tu. La ilaha illallah. Fatalzamuhul al-fidyah, wajib bayar fidyah. Termasuk wa kadza idza kana tib rataban, begitu juga dianggap pakai parfum jika wewangian itu benda cair, basah. Wa alima annahu ratab, dan ia tahu bahwa parfum wewangian tadi itu basah, wa qasada massah, kemudian ia berkeinginan untuk menyentuhnya. Ini yang perlu diperhatikan terutama ketika tawaf, ketika pengen cium Hajar Aswad. Nah, biasanya Hajar Aswad di Ka'bah itu dikasih parfum. Nah, kalau pengen cium Hajar Aswad, usahakan bukan dalam keadaan ihram. Atau kalau kita umrah sudah selesai tahallul, sudah selesai sa'i, cukur, silahkan. Jangan lagi tawaf nyium Hajar Aswad. Lagi tawaf sedangkan kita ihram nyium Hajar Aswad yang di situ ada parfum. Kalau kita tahu, kalau kita ngelihat nggak ada parfum, silahkan. Nah, kalau ada parfum di situ kita lihat masih ada wangian,
yang tapi bercair, masih kelihatan, masih basah. Kalau sudah kering lain. Ini masih basah. Yang artinya nanti kalau kita tempel ini hidung ataupun muka kita di situ bakal nempel di badan kita. Nah, itu juga dianggap pakai parfum. Hukumnya haram. Haram. Nah, itu kadang-kadang orang nggak ada ilmu, kadang-kadang ketika tawaf nggak perhatian seperti itu. Dia cium dipaksain, akhirnya di badan dia penuh sama parfum yang ada di Ka'bah, ya sudah haram itu hukum. Karena itu juga dianggap pakai parfum. Jadi begitu juga kalau misalkan parfum benda basah, kemudian dia tahu itu basah dan dia kemudian dia sentuh ataupun dia cium, akhirnya nempel di badan dia. Hukum fa'alaqa bi badanihi, kemudian itu tergantung parfum yang tadi kita sentuh nyangkut di badan, nempel di muka kita, misalkan Hajar Aswad pas kita cium, hukumnya lazimatul fidyah, wajib bayar fidyah. Orang lain yang semprot kepada kita, kalau ada izin sama, emang izin dari kita, silahkan. Nah, kalau disemprot, kalau misalkan kita berusaha untuk hilangin langsung, lepas baju. Kalau kita biarkan, setelah kita tahu terus biarkan, wajib fidyah. Enggak, bisa dilepas bajunya. Nah, lepas baju. Adapun mahaba berusaha untuk melepas, tapi kalau dibiarkan, kecuali yang di tempat aurat dia pulang ke hotel ganti. Kalau orang lain semprot, karena kalau kita di baju kita disemprot wangian kemudian kita biarkan, nah hukumnya sama, wajib fidyah. Insyaallah bisa kita lanjutkan masih pembahasan tentang yang diharamkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi boleh Pak, itu sunnah. Iya, sebelum ihram sunnah pakai semprot, walaupun pakaian itu tidak dipakai nanti. Sama bedanya karena ini sunnah. Memang sebelum niat ihram sunnah pakai parfum. Yang nggak boleh selesai ihram ntar dibuka dipakai sekali lagi, itu nggak boleh. Kalau yang sudah memang sisa sebelum ihram itu dibolehkan. Luarnya gitu. Iya. Ini kebanyakan itu memang sebelum gitu. Nah, kalau sebelum ihram boleh, dan pakaian itu dipakai. Sebelum niat ya? Ya, sebelum niat. Cuma nggak dilepas-lepas. Kalau udah nanti sudah dilepas dipakai.